Assalamualaikum, kumaha kabarnya, sehat? Sareng Abdi Dewi. Jadi hari ini aku mau meracik foundation yang ketika digunakan itu bisa lebih awet atau tahan lama. Selain itu covernya juga oke banget sehingga wajah kita jadi mulus seperti yang terlihat ya. Oke, jadi untuk alatnya pertama aku menyiapkan mixing palette seperti ini. Atau kalau misalkan gak ada bisa pakai sendok atau sejenisnya yang berbahan stainless. Yang pertama aku pakai foundation dari LT Pro. Ini aku pakai yang shade-nya itu yellow orange. Jadi dia jenisnya itu foundation yang padat. Kemudian yang kedua aku siapkan foundation dari Ultima. Jadi untuk jenis foundation ini dia cream gitu ya, creamy. Dan ini aku pakai yang shade-nya itu natural. Dan yang ketiga aku siapkan foundation dari Vocalour yang shade-nya itu warm ivory. Kalau ini jenisnya dia liquid atau cair. Jadi di sini aku menyiapkan 3 jenis foundation, yang padat, yang cream, dan juga yang liquid ya, untuk kita campur ketiganya. Pertama aku ambil dulu foundation dari LT Pro yang padat ini ya. Jadi kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan. Ini aku ambil 1 scoop aja. Yang kedua kita ambil foundation dari Ultima yang cream. Ini tuh creaminya lembut banget ya untuk foundation Ultima ini. Kita ambil 1 scoop juga. Dan terakhir kita juga ambil foundation dari Vocalour yang liquid. Nah, kalau untuk si Vocalour foundation ini kita ambilnya itu rada banyakan. Tadi kan kita ambil LT Pro dan Ultima 1 scoop. Kalau ini kita ambil sekitar 2 scoop atau 2 pump gitu. Jadi untuk yang cair takarannya aku rada banyakin. Nah, terus kita campur ketiga foundation ini sampai benar-benar merata. Nah, ini salah satu kunci supaya si foundation yang kita campurkan ini bisa lebih terblend gitu ya, lebih matte dan ngeset. Ketika digunakan juga bisa lebih tahan lama, yaitu kita bakar. Untuk bakarnya durasinya sekitar 10 detikan atau sampai si foundationnya itu kelihatan rada meletup, karena kebetulan kulit aku tuh rada berminyak. Jadi ini aku bakar sampai rada meletup gitu. Dan setelah dibakar untuk foundation ini teksturnya jadi bener-bener menyatu satu sama lain. Dan kita diamkan aja sampai dingin. Baru setelah itu nanti kita aplikasikan. Dan setelah dingin, dia teksturnya jadi bener-bener creamy seperti mentega. Tapi tenang aja, tidak susah di blend ketika digunakan. Masih mudah di blend, cuman cepet ngeset gitu. Nah, setelah itu langsung aja kita pakai ya. Seperti biasa sebelum make up, kita cuci muka terlebih dahulu ya, wajahnya pastikan bersih. Selanjutnya kita bisa ke skin prep. Jadi karena ini untuk si foundationnya cepet ngeset, kemudian matte banget, jadi pastikan di skin prepnya itu harus bener-bener oke gitu ya. Jadi wajah kita harus bener-bener lembab dulu supaya nanti ketika pakai si foundation yang kita bakar ini itu tidak nge-crack gitu. Nah, pertama ini aku pakai toner dulu. Lanjut di sini aku pakai serum dari Savi Gold. Ini juga udah cukup melembabkan kulit aku. Nah, aku pakai serum Savi ini ke seluruh wajah terkecuali di area hidung yang berminyak. Jadi aku lewatin aja. Tapi teman-teman kalau merasa daerah hidungnya itu kering, boleh nambahin si serumnya atau si skincare-nya secukupnya. Cuman kalau untuk make up yang seperti ini, daerah hidung biasanya aku lewati. Kenapa? Karena beberapa kali aku pakein skincare kalau mau make upan yang lumayan berat gitu ya, terus aku pakein di area hidung, lama-kelamaan di daerah hidung tuh keluar bintik hitam dan longsor. Jadi aku hindari di area yang berminyak, yaitu di area hidung. Di area hidungnya aku pakaikan primer yang untuk menahan minyak dan juga blur pori. Nah, setelah kita aplikasikan skincare primer, kita diamkan dulu ya beberapa saat sampai skincare dan primernya itu benar-benar menyatu dengan kulit. Baru selanjutnya kita aplikasikan foundation yang telah kita racik tadi. Langsung aja kita
blend pakai beauty blender. Tuh, ketika diaplikasikan, dia covernya bener-bener oke banget ya. Jadi langsung menutup noda-noda dan warna kulit kita. Dan ketika diaplikasikan juga, ini tuh tidak susah di blend. Jadi meskipun kita bakar, dia masih mudah untuk di blend. Tapi kita tuh harus cepet juga ketika ngeblend si foundation ini, karena cepet banget ngeset dia. Dan karena untuk foundation ini dia udah cukup mengcover warna-warna yang gelap di wajah aku, jadi selanjutnya aku nggak akan pakai concealer. Jadi cukup pakai foundation hasil racikan hari ini. Dan ini hasilnya seperti yang terlihat, wajah aku auto mulus, noda-noda tercover. Selanjutnya aku mau aplikasikan contour cream. Ini aku aplikasikan di area hidung, tulang pipi, dan juga dagu. Untuk di area hidung, aku aplikasikan contour creamnya lebih enak pakai spons yang kotak seperti ini ya. Di tap-tap, di blend-blend. Dan untuk di area pipi, dagu, aku lebih suka mengaplikasikannya itu pakai brush yang kecil, dia rada bulat. Dan supaya hasil konturnya itu bisa terlihat halus dan juga rata, aku blend-blend lagi pakai spons atau beauty blender. Kemudian aku juga aplikasikan cream blush untuk di area pipi. Dan sebelum di set pakai bedak tabur, seperti biasa, aku tuh blend-blend lagi seluruh wajah menggunakan spons, terutama di area bawah mata, sisi-sisi hidung, kemudian smiling line. Kalau misalkan kita tidak tap-tap dulu langsung set pakai bedak tabur, itu kemungkinan akan ada efek emplog-emplogan gitu ya. Karena untuk produk-produk yang telah kita gunakan cenderung berkumpul di area yang berkerut seperti area bawah mata. Jadi kita tap-tap dulu sampai benar-benar rata. Kalau misalkan sudah pasti tidak ada produk yang berkumpul di area tersebut, baru lanjut kita set pakai bedak tabur. Dan aku selalu dahulukan daerah bawah mata, sisi hidung, dan juga smiling line untuk di set pakai bedak tabur. Baru setelah itu ke seluruh wajah. Karena kalau misalkan tidak didahulukan seperti di daerah bawah mata, meskipun udah kita tap-tap, itu kan akan berkerut kembali. Jadi produk berkumpul lagi di daerah tersebut. Nah, jadi kalau misalkan udah di tap-tap, seperti daerah bawah mata, langsung di set, didahulukan pakai bedak tabur. Dan untuk menghilangkan residu-residu dari si bedak tabur, atau supaya si bedak taburnya itu lebih membaur ke seluruh wajah, aku sapu-sapu lagi pakai brush. Dan salah satu kunci supaya si complexion ini benar-benar tahan lama lagi terkunci, aku semprotkan setting spray dari Studio Tropic. Biarkan sampai meresap. Dan untuk memperhalus wajah ini aku menambahkan bedak padat. Tapi di sini aku aplikasikannya pakai brush supaya tidak terlalu berat ya. Jadi dengan brush ini lebih ringan gitu. Dan untuk complexionnya cukup seperti ini, kita bisa lanjut ke penggunaan dekorasi makeup. Dan ini setelah make upnya selesai bisa terlihat wajah kita bener-bener halus, mulus pokoknya Maya ya. Tanpa terlihat ada noda-noda sedikit pun. Dan kalau misalkan tekniknya atau caranya tepat, hasil make up ini bisa bener-bener tahan lama. Semoga suka dan juga bermanfaat untuk videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Saya Dewi, akhir kata wassalamualaikum.